Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di malam ini kembali Allah memudahkan kita untuk berkumpul, duduk, bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgahlah kalian di taman surga tersebut. Qalu wa ma rawdatul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, majalisudz dzikr, majlis zikir. Ya, majlis zikir. Ilmu adalah zikir. Ahli ilmu adalah ahli zikir. Khutbah Jumat isinya adalah zikir. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikr, ahlul ilm, andaikan kalian tidak tahu. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan apabila kalian diseru untuk mendatangi Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Mendengar khutbah Jumat yang isinya bukan hanya tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tapi ilmu yang disampaikan itu adalah zikir. Nah, majalis az-zikr, kata Rasulullah, majlis zikir adalah majlis ilmu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid. Ya, kita masuk pada bab yang berikutnya, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang menghakikatkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Bab siapa yang menghakikatkan, membenarkan, ya, memurnikan betul-betul dengan semurni-murninya at-tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau tidak dihisab, pasti tidak diazab. Nah, apa maksud menghakikatkan tauhid? Man haqqaqa at-tauhid, menghakikatkan at-tauhid.
ay takhlisuhu minasyirki. Kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin adalah memurnikannya dari segala macam bentuk kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil, syirik jali, syirik khafi, ya, betul-betul membersihkan dirinya dari kesyirikan. Dan itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan mengilmui atau mempelajari at-tauhid, dengan ilmu maksudnya. Seseorang tidak akan bisa dia bertauhid tanpa dia belajar, tanpa dia berilmu. Nah, Allah saja berkata ke Nabi Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah bahwasanya dia la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Apa rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Harus dia ilmu itu. Jangan dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa tahu konsekuensinya, tanpa tahu syarat-syaratnya. Dengan itu masih dia bergelimang dalam kesyirikan, sekalipun dia mengucapkannya. Nah, mereka orang-orang musyrik Quraisy sangat tahu betul, sangat mengilmui betul makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Apa konsekuensinya? Ya. Nah, la ma'bud apa konsekuensi la ilaha illallah? Nah, la ma'buda bihaqqin illallah wa ma 'ubida ghairullah fa'ubida bil batil. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah, dan semua yang diibadahi disembah selain Allah maka diibadahi disembah dengan kebatilan. Ya. Mereka orang-orang Quraisy meyakini hal tersebut, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini hanya jadi satu Tuhan saja yang boleh disembah, yang lainnya kita tinggalkan. Inna hadza lasyai'un ujab. Aneh yang dibawa Muhammad. Jadi betul-betul paham orang-orang musyrikin Quraisy akan makna la ilaha illallah. Nah, orang zaman sekarang nggak paham sebagiannya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka masih juga mendatangi kuburan-kuburan keramat mereka sembah. Pohon-pohon keramat mereka ambil berkah, batu-batu keramat. Mereka orang kafir Quraisy tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus tinggalkan kuburan keramat siapa? Lata. Pohon keramat apa? Uzza. Batu keramat apa? Mana? Mereka tahu. Nah, dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terjadi perang besar. Perang melawan nabi palsu. Siapa namanya? Musailimah, ya, pakai kasrah. Yang betul Musailimah. Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab mengucapkan syahadat enggak? Dia mengucapkan syahadat. Musailimah Al-Kadzdzab itu 2 kalimat syahadat. Dia meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dia meyakini rukun Islam yang 5. Salat, zakat, puasa Ramadan, dia haji. Ya. Rukun iman yang 6. Dia yakini. Kecuali hanya sub dari rukun iman birrusul. Apa itu? Bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir.
Hanya sub itu saja yang dia tidak percayai. Dia menjadikan dirinya sebagai, dia mengangkat dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya dari rukun iman, rukun Islam, dia yakini, dia amalkan. Sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah, Musailimah al-Kadzdzab ini, tetapi dihukumi oleh mereka para sahabat kafir. Kenapa? Karena mensejajarkan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih parah, berat? Mensejajarkan seseorang dirinya dengan Nabi Muhammad atau mensejajarkan dirinya dengan Allah? Atau meyakini di sana ada nabi setelah Nabi Muhammad, atau meyakini di sana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih berat? Meyakini di sana ada sesembahan selain Allah, itu lebih berat. Yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad saja diperangi oleh mereka para sahabat. Di zaman Ali bin Abi Thalib begitu juga. Ada jamaah kajiannya yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, sebagai ilah. Anta ilahuna, kau Tuhan kami wahai Ali. Sekalipun mereka ini meyakini, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Baik. Tapi ketika mereka mengatakan engkau adalah Tuhan kami, orang-orang Syiah, langsung Ali bin Abi Thalib bakar mereka. Sekalipun mereka sholat, sekalipun mereka zakat, sekalipun mereka puasa, haji, bahkan ikut kajian beliau sendiri. Ya, nah inilah tauhid itu harus kita pahami apa? Maknanya. Ini yang pertama. Bagaimana menghakikatkan tauhid? Bagaimana menghakikatkan tauhid? Harus mengilmui makna dari tauhid tersebut, la ilaha illallah itu. Yang kedua, harus meyakininya, nggak boleh menentangnya. Harus dia meyakininya, tidak boleh dia menentangnya. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, dia tahu makna la ilaha illallah tapi mereka tentang. Ya, mereka tolak. Yang kedua, yang ketiga harus tunduk patuh dari setiap konsekuensi kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, mereka tunduk, betul-betul mereka tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul mereka tidak menjadikan sesembah atau ibadah mereka untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh para ulama tentang siapa yang menghakikatkan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama adalah dia yang menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Yang kedua, yang menjauhi segala macam bentuk kebid'ahan. Yang ketiga, dia yang menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Ini 3 ini. Ya, diulangi lagi. Yang pertama adalah dia yang betul-betul menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Yang kedua, dia yang menjauhi segala macam bentuk kebid'ahan. Yang ketiga, dia yang menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Bukan artinya dia nggak pernah jatuh pada maksiat ya. Tapi ketika dia jatuh pada maksiat tersebut, dia segera beristighfar. Karena nggak mungkin ada orang yang betul-betul maksum dari dosa-dosa besar, itu mustahil, nggak ada. Itu dia bukan manusia yang seperti itu apa? Malaikat yang nggak pernah bermaksiat. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laulam tudnibu, la dhahaballahu bikum." Kalau kalian makhluk yang tidak berdosa, Allah akan lenyapkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum, dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa dan mereka memohon, memelas, merengek, meminta ampun kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Bukan artinya ini berarti
pembolehan kita untuk berdosa nih, untuk bermaksiat. Enggak. Ya, enggak. Maksudnya siapapun dia, sekalipun dia orang soleh, sekalipun dia orang yang bertakwa, ulama besar, mesti dia akan jatuh pada maksiat. Itu pasti, pasti. Ya. Kata Imam Mudzahabi rahimahullahu taala dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, "Lau fatahna hadzal bab", andaikan kita buka bab ini, andaikan kita buka bab ini, yaitu bab kesalahan para ulama, lama salimalana Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, wala salimalana al-Auza'i, wala salimalana Ahmad ibn Hanbal. Kalau seandainya kita buka pintu kesalahan para ulama, maka tidak selamat di sana Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, ya, imam fi sunnah, ya, orang hebat beliau ini, ulama hebat. Kemudian al-Auza'i, ini lettingan Imam Malik ya. Nah, kemudian nih orang-orang hebat, mereka ini memperjuangkan sunnah di zamannya. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal, kita tahu siapa Imam Ahmad ibn Hanbal? Nggak ada yang selamat. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala pula mengatakan di Siyar pula di tempat yang lain, ya, dengan makna yang sama. Beliau mengatakan, dengan itu tidak semua ucapan dan perbuatan ulama itu kita ikuti. Ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ikuti. Dengan tidak kita mengurangi cinta kita kepada mereka, dengan kita tidak mengurangi, ya, kemuliaan mereka dalam hati kita. Tetap kita doakan mereka dalam sujud-sujud kita. Baik. Nah, jadi maksudnya walam yusirru, mereka setelah jatuh pada maksiat mereka segera beristighfar dan mereka tidak mengulangi perbuatan itu. Ya, ini mereka yang menghakikatkan at-tauhid. Baik. Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang menghakikatkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi bagaimana dengan yang tidak menghakikatkan tauhid? Semua orang Islam pasti masuk surga. Semua orang Islam pasti masuk surga. Selama tidak batal tauhidnya, selama tidak batal Islamnya, maka dia pasti akan masuk surga. Allah sebutkan di surat Fatir ayat 32 sampai 33. Summa awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan kitab kepada yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya, ada yang ada yang kami berikan hidayah, di antara mereka menjalankan Al-Quran, tapi bermacam-macam nih hamba-hamba Allah itu. Faminhum zalim li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Ya, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ya, dia campur amal soleh, juga dia melakukan dosa maksiat. Ini zalim li nafsihi. Ada kebaikannya, ada juga keburukannya. Nah, ini zalim li nafsihi. Kenapa didahulukan oleh Allah? Karena yang paling banyaknya, Muslim yang paling banyak itu zalim li nafsihi. Ya, banyak dia melakukan amal soleh, juga dia melakukan kemaksiatan, melakukan juga dosa. Ya. Wa minhum muqtasid, dan ada di antara mereka yang muqtasid. Muqtasid ini dia yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tetapi untuk yang sunnah kurang, untuk yang makruh masih dia kerjakan. Jelas ini? Ini muqtasid. Jadi yang wajib-wajib aja yang dikerjakan. Ya, tapi dia betul-betul menjauhi yang dilarang.
Nah, muqtasid seperti ada salah seorang A'rabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata setelah ternyata dia bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW menjelaskan untuk sholat 5 waktu 1 hari 1 malam, untuk berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun itu Ramadan, untuk dia mengeluarkan sedekah. Dia bertanya terus, fahal alayya ghairuhun? Apakah ada kewajibanku? Apa ada kewajiban yang lain selain sholat 5 waktu 1 hari 1 malam? Enggak ada. Ya. Apa ada kewajibanku untuk berpuasa selain Ramadan? Enggak ada, kata Rasulullah. Apa ada kewajibanku selain mengeluarkan zakat tersebut? Enggak ada, kata Rasulullah SAW. Idzan la azidu ala hadza wa la anqusu min. Aku tidak akan menambah apa yang kau sampaikan itu ya Rasulullah. Aku pun tidak akan mengurang-uranginya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in shadaq, dakhala jannah in shadaq. Beruntung dia kalau jujur. Masuk surga dia kalau jujur. Jadi ini apa? Yang hanya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Siapa mereka ini? Muqtasid. Ya, muqtasid. Lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang terakhir yang berada pada puncak seorang mukmin adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Perintah Allah dikerjakan, yang sunnah diborong. Larangan Allah ditinggalkan, yang makruh dijauhi. Ya, mereka ini sabiqum bil khairat. Wasabiquna sabiqun. Ya, beberapa ayat. Nah, mereka ini orang yang berlomba-lomba, ya, yang berlomba-lomba dalam untuk mendapatkan ampunan Allah, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, ya. Di saat mereka sedang semangat-semangatnya mereka borong semuanya. Ada masa futur mereka baru kerjakan yang wajib-wajib saja. Ya. Nah, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Semua itu dengan izin dari Allah. Enggak ada orang dia bisa beramal soleh tanpa izin dari Allah. Jadi mutlak apapun kebaikan yang kita lakukan dari amal ibadah itu semua adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan nisbatkan itu karena kita hebat, kita kuat, kita pintar. Enggak. Ya, yang memberikan kecenderungan dalam hati kita untuk mau sholat ke masjid Allah. Yang memberikan sendi kita bisa bergerak semua adalah Allah. Yang memudahkan kita sampai ke masjid ini adalah Allah. Berapa banyak rintangan-rintangan di jalan itu. Ya debu, tanah, kerikil, orang udah hati-hati seseorang, orang yang enggak hati-hati. Ya, kemudian Allah selamatkan seseorang sampai ke masjid, kemudian dia bisa menunaikan sholat. Itu pun terkadang nggak sempurna juga sholat kita ya. Masih kita ingat rumah, masih kita ingat kendaraan, masih kita ingat hal-hal yang itu di luar sholat. Ya, bisa lebih fokus lagi, itu pun anugerah dari Allah. Baik. Nah, kemudian apa? Allah melanjutkan, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden akan dimasuki oleh semua mereka tadi itu. Ya, surga Aden. Nah, ini waw di sini adalah waw jamaah yang kembalinya ke zalim li nafsihi, kembalinya ke muqtasid, kembalinya ke sabiq bil khairat. Ya. Nah, mereka semua akan masuk surga. Jadi orang Islam pasti semua akan masuk surga. Cuman berbeda-beda, ya. Berbeda-beda dari kalau yang menghakikatkan tauhid dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Jadi menghakikatkan tauhid ini apa? Yang makruh dia tinggalkan tuh. Nanti disebutkan minta ruqyah. Minta ruqyah apa hukumnya? Makruh, enggak haram. Makruh. Minta ruqyah. Tapi dia tinggalkan. Minta diobati dengan cara kai. Dia tinggalkan. Ya, hukumnya makruh. Nah, yang makruh dia tinggalkan disinilah dia yang dikatakan menghakikatkan at-tauhid. Manusia masuk surga itu bermacam, kaum muslimin mereka masuk surga itu bermacam-macam ya. Ada yang pertama
Ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Enggak dihisab oleh Allah, apalagi diazab, dihisab aja enggak. Ya, karena hisab di antara bentuk penggugur dosa ya, karena dahsyat, mengerikan. Ya, disingkap dosa-dosa seseorang, aib-aib seseorang. Engkau lakukan ini di hari ini dan ini, enggak malu kita. Ya, enggak takut kita. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini, iya ya Rabb, iya ya Rabb, iya ya Rabb, enggak bisa mengelak. Hal dzalamatka katabati hafizun, apakah penulisku, malaikat, mereka ada menzalimimu? Ya, engkau lakukan dosa, engkau tidak melakukan dosa tapi dicatat, enggak ada ya Rabb. Baik. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, yang dihisab dengan hisab yang yasir, yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman. Allah ketika menghisab, fa'alta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Na'am ya Rabb. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Enggak bisa mengelak. Kemudian Allah menutup lembaran amalnya. Hamba ini bertanya, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada apa yang kau sebutkan tadi. Ya, Allah tertawa, menutup lembaran tersebut. Nah, ini yang disebut hanya apa? Dosa-dosa yang enggak besar, dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa besarnya Allah tutup. Ini hisab yang yasir, ini hisab yang mudah. Nah, inilah yang kita minta dalam sujud kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, sebagaimana doa datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dia yang diperinci dosa-dosanya. Falta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini, tetapi tidak diperburuk ya, maksudnya tidak dipermalukan hamba ini. Ya, diturun ada kanaf, jadi apa namanya? Ada tirai seperti ini. Ya, ada tirai ya. Jadi enggak di depan makhluk seperti itu. Ya, ditutup. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini, iya Rabb. Engkau lakukan ini di hari ini, iya Rabb. Tapi diperinci. Hatta idza ra'a annahu halak. Dan ketika dia melihat dia akan binasa, dia udah masuk neraka. Udah tertunduk dia, udah enggak ada lagi harapan. Ya, Allah berkata, "Kama satartu laka fid dunya ghafartu lakal yaum." Sebagaimana aku tutup aibmu, dosamu di dunia, aku ampuni dosa-dosamu hari ini. Ya. Ini rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat, nukish al-hisab. Ada munaqasyah, diminta pertanggungjawaban. Ditanya-tanya oleh Allah, "Kenapa engkau lakukan ini?" Bukan hanya sekedar engkau lakukan ini di hari ini dan ini, bukan itu saja. Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan itu? Munaqasyah. Enggak bisa menjawab. Nikmat Allah digunakan untuk bermaksiat. Apa yang mau dijawab? Ya, semua maksiat mesti menggunakan apa? Nikmat Allah dengan akalnya, dengan lisannya, dengan hartanya, dengan panca inderanya, dengan waktu yang Allah kasih, dengan detak jantung, oksigen yang dihirup. Ya. Semua maksiat mesti dia menggunakan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa jawab. Halak kata Rasulullah, dia yang binasa, dia akan diazab. Ya, dia akan diazab. Nah, dan mereka pun kemudian akan masuk surga juga. Entah dengan syafaat Nabi Muhammad, atau syafaat para malaikat, atau syafaat para syuhada, para siddiqun, para solihun yang Allah pilih. Ya. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Ketika mereka semua sudah memberikan syafaatnya, malaikat, orang-orang soleh, para nabi, yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengeluarkan mereka dari neraka. Mereka dimasukkan ke Nahrul Hayah, ke sungai kehidupan. Sudah menjadi hatta idza
saru fahman wa humama, ketika mereka sudah menjadi arang, ya, kemudian mereka disiram dengan air dari sungai kehidupan tersebut, mereka tumbuh seperti tumbuhnya tunas dari bijinya. Ya, seperti itu kata Rasulullah SAW sambil tertawa Rasulullah SAW. Nah, ini keadaan manusia ya, keadaan kaum muslimin yang masuk ke dalam surga. Man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Siapa yang menghakikatkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang ini yang kita tempuh, bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin ya rabb. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala pertama kali menyebutkan ayat di surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebut imamul muwahhidin, orang imamul muwahhidin, ya, pemimpin ahli tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, dikenal demikian julukan beliau ini, Nabi Ibrahim ini. Nah, bagaimana satu negara memusuhi Nabi Ibrahim. Di saat itu umur beliau baru 20-an tahun. Satu negara nih, bukan satu kampung, bukan satu suku, satu negara, sampai ke raja-rajanya memerangi memusuhi Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Mau ibu-ibunya, nggak ada yang pro sama Nabi Ibrahim sedikit pun. Nggak ada yang ngasih hati kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan beliau tetap tegar di atas tauhid. Sekalipun beliau dibakar, ya, Allah jadikan api tersebut kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan penyelamat wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi contoh Nabi Ibrahim, man haqqaqa tauhid, siapa yang menghakikatkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tentunya yang paling menghakikatkan tauhid siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jelas. Ya. Jelas ini ya. Kenapa Syekh menyebutkan di sini ayat ke-120 di surat An-Nahl tentang Nabi Ibrahim? Karena beliau adalah imamun muwahhidin. Ya, dan Rasulullah dan disebutkan ciri-ciri Nabi Ibrahim di ayat tersebut yang bisa itu dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, untuk menjadi ahlu tauhid, untuk menjadi orang yang menghakikatkan tauhid, tempuhlah ciri-ciri Nabi Ibrahim itu, sifat-sifatnya. Apa itu? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Ummah artinya imam. Ummah dalam bahasa Arab. Ya, ummah dalam bahasa Arab ada beberapa makna ya. Yang pertama umat, kumpulan manusia. Yang kedua ummah artinya adalah imam. Ini sudah dibahas kalau nggak salah. Ya. Ada ummah artinya agama. Nah, ada ummah artinya adalah waktu. Dalam bahasa Arab ummah ada 4 arti, ada 4 makna. Yang pertama kumpulan manusia, yang kedua pemimpin, yang ketiga waktu, yang keempat agama, millah. Nah, di sini pemimpin. Ya, pemimpin ahlu tauhid. Tadi Anda bilang, ya, pemimpin ahlu tauhid. Nabi Muhammad aja diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim secara person, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah olehmu wahai Muhammad agama Nabi Ibrahim. Ini domirnya ke Nabi Muhammad nih. Ada di surat Ali Imran domir apa?
Apa domir bahasa Indonesianya? Apa? Kata ganti ya. Domirnya itu ke seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul sadaqallah fattabi'u. Ke siapa ini? Ke Rasulullah dan ke seluruh umat Nabi Muhammad. Katakanlah sadaqallah, maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah oleh kalian semua agama Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim ini panutan, qudwah. Nabi Ibrahim itu teladan, uswah yang diperintahkan Nabi Muhammad dan seluruh umatnya untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperebutkan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, ya, oleh orang musyrik Quraisy, sampai orang Kristen Yaman, ya, mereka sengaja ke Madinah untuk berdebat dengan orang Yahudi yang ada di Madinah, Bani Quraidzahnya, Bani Qainuqa'nya, Bani Nadirnya, 3 suku Yahudi. Yang mereka perdebatkan adalah Nabi Ibrahim itu Nasrani, kata mereka ini. Kata orang Yahudi, enggak, Nabi Ibrahim itu Yahudi. Ya. Yang benar yang mana, Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, Kang Aris? Islam, Masya Allah. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, tidak pula Nasrani, tetapi beliau itu adalah seorang hanif yang lurus dan yang muslim. Ya. Baik. Karena Nabi Musa saja tidak pernah menyerukan Yahudi. Nabi Isa saja tidak pernah menyerukan Nasrani. Nama Nasrani, nama Yahudi itu jauh setelah nama Yahudi itu jauh setelah Nabi Musa meninggal. Nama Nasrani itu jauh setelah Nabi Isa meninggal. Gak ada mereka pernah menyebut agama mereka dengan agama Yahudi atau Nasrani. Jadi kayak Nabi Muhammad, mazhabnya apa Nabi Muhammad? Syafi'i atau Hambali? Ya. Nah, seperti itulah. Ya. Nah, ya seperti itulah. Jadi tidaklah itu semua datang kecuali setelah jauh meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kudua ya, yang sangat dibanggakan sebenarnya Nabi Ibrahim itu oleh pengikut Nabi oleh yang mengaku pengikut Nabi Musa, oleh mereka yang mengaku pengikut Nabi Isa, bahkan oleh orang musyrik Quraisy pun, musyrik Quraisy sekalipun, ya mereka melakukan ibadah Nabi Ibrahim kan. Orang Quraisy nih, mereka mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim. Orang-orang Quraisy ini mereka berhaji, cuman mereka melakukan bid'ah-bid'ah yang parah sampai tingkatan apa? Syirik. Ya, Nabi Ibrahim bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai situ. Ditambah oleh mereka illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang itu memang milikmu ya Allah, tamliku huwa ma malak, yang kau miliki dia dan kau kuasai dia. Enggak, kebidahannya. Kemudian yang tawaf pun harus dengan pakaian yang tidak pernah, dengan pakaian tersebut dia bermaksiat, nggak pernah bohong, dia memakai pakaian nggak pernah bohong, nggak pernah muamalah riba, atau ada penipuan, atau ada ketidakjelasan. Ya harus pakaian baru mau tawaf. Kalau nggak, pakaiannya harus dipinjamkan dari Quraisy. Kalau nggak ada dua ini, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Sambil apa? Tepuk tangan dan siul-siul. Wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sekeliling Ka'bah kecuali dengan bertepuk tangan dan bersiul. Itu haram. Ya, karena tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang musyrik dalam ibadah. Tepuk tangan itu, bersiul itu, nggak boleh. Kecuali tepuk tangan yang dibolehkan hanya untuk mereka para wanita mengingatkan imam yang keliru. Ya, baik. Nah, itu bid'ah-bid'ah mereka tuh. Mereka ngaku itu agama Nabi Ibrahim. Baik. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu adalah qanitan lillah. Apa itu qanit? Qanit artinya ad-dawam wat-tul, yaitu dawam ta'ah, yaitu yang continue, melakukan ibadah dengan continue, istimrar,
terus menerus, ya, enggak belang betong, ya, continue terus menerus, watul, kemudian juga lama ibadahnya. Jadi enggak cepat-cepat melakukan ibadahnya, enggak. Nah, itu makna qanit. Apa tadi maknanya? Dawamut ta'ah wal istimrar, kemudian apa? Watul fil ibadah. Jadi ada dua. Dari apa, Afan? Yang pertama apa, Bang Felis? Continue, yang kedua dan lama ibadahnya. Nah, ibadahnya lama. Jadi enggak cepat-cepat, zikirnya enggak cepat-cepat. Habis ya maksudnya dia menikmati ibadah tersebut, ya. Nah, dia menikmati ibadah. Insyaallah kita lanjutkan pada al-isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Tauhid. Masih kita di bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab siapa yang menghakikatkan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat dan satu hadis untuk bab ini. Yang pertama dengan beliau menyebutkan sifat dari Nabiullah Ibrahim. Beliau adalah imamun muwahhidin. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad untuk mengikuti beliau yang bertauhid. Fattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah, sifat beliau dalam surat An-Nahl 120 yang pertama adalah beliau qanit lillah. Beliau orang yang dawam, orang yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah dan yang lama, ya, yang lama dalam beribadahnya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah tulul qunut. Seutama-utama salat adalah lamanya kunut, berdiri. Jadi lama, kunut artinya yang lama, gitu ya. Qanitan lillah, ikhlas untuk Allah dipersembahkan, bukan lama dia karena dilihat oleh manusia, lillah, hanya untuk Allah. Hanifan artinya yang bengkok, yang menjauh dari keburukan dan kesyirikan menuju tauhid dan kebaikan. Disilakan oleh banyak ulama, oleh banyak orang Indonesia dengan lurus. Yang sebenarnya hanif ini artinya bengkok, yang condong. Tapi yang bengkok dari keburukan dan kesyirikan. Nah, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah beliau itu termasuk dari orang musyrik. Jadi nggak pernah Nabi Ibrahim. Di surat Al-An'am yang disebutkan kisah Nabi Ibrahim bilang ke matahari, ke bulan, ke bintang, itu beliau sedang berdebat dengan mereka para penyembah bintang, para penyembah bulan dan matahari. Bukan artinya beliau membenarkan, ya, apa yang mereka sembah itu, enggak. Walam yakum minal musyrikin. Ya, dijelaskan juga oleh banyak para ulama, bukan artinya beliau pernah nyembah bulan, enggak. Ya, beliau tuh mendebat. Jadi pakai apa? Yang kayak gini disembah, kayak gitu. Ya, baik. Syakiran li an'umi. Oh, ada ayat setelahnya, ya. Syakiran li an'umi. Yang Nabi Ibrahim selalu mensyukuri an'um. Ya, ada nikmatun, ada ni'amun, ada an'umun. Ada nikmatun itu satu nikmat. Ya. Kemudian ni'amun adalah banyak sekali nikmat. Banyak nikmat, itu ni'am. Ya. Yang ketiga ada an'um. An'um itu nikmat tapi enggak besar, enggak banyak. Ya, enggak besar, enggak banyak. Itu an'um. Ya, jadi ada jamak.
lil kathrah, ada jamak lil qillah. Ya, dalam bahasa Arab tuh kayanya bahasa Arab tuh ya. Jamak tapi nggak nyampe 10. Nah, itu an'um namanya. Kalau jamak kalau nikmat yang itu banyak melimpah itu ni'am. Ya. Baik. Nah, Nabiullah Ibrahim bukan hanya beliau mensyukuri nikmat Allah yang besar-besar saja. Tapi beliau syukuri pula an'um, nikmat-nikmat yang kecil dari Allah. Mungkin itu dipandang kecil oleh sebagian orang. Ya, dan beliau tidak pernah luput untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Seperti apa? Selesai bersin, mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Berpakaian, bersendal, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang kecuali aku kasih pakaian, fastaksuni aksukum. Mintalah kalian pakaian kepadaku, aku kasih kalian pakaian. Wa ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu kelaparan kecuali aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah kalian makanan kepadaku, aku kasih kalian makanan. Nah, jadi maksudnya Allah yang ngasih makan kita. Coba makanan kita aja kita perlu tadzakur. Kita perlu apa ya? Coba kita apa artinya? Renungkan. Nah, perlu kita renungkan. Coba apa yang kita makan itu coba renungkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri bilang, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nggak mengamalkan ya. Jadi coba dibaca ayat Al-Qur'an itu satu persatu ayatnya. Kita bukan orang Arab ini. Jadi nggak banyak bahasa, nggak banyak kita paham apa yang dibilang sama Allah dalam Al-Qur'an itu. Jadi baca terjemahannya. Ya, jangan hanya baca Qur'annya aja. Sebagian orang ngira mengamalkan Qur'an itu dengan membacanya saja. Enggak, gimana tadabburnya? Wajib tadabbur. Ya, berarti wajib kita untuk baca terjemahan Al-Qur'an. Itu paling tidak itu. Itu paling tidak. Tadabbur itu bukan hanya terjemahan aja ya. Tadabbur itu dia pahami maknanya, tafsir, ya, hukum yang terkandung dalam itu namanya tadabbur. Baik. Apa kata Allah? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihat oleh manusia itu apa yang dia makan. Coba renungkan kata Allah, falyanzuril insan ya ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Ya, coba itu kami yang menurunkan hujan, kami yang memecah tanah, memecah pula biji tersebut untuk menjadi tunas, kemudian dia ada yang jadi pohon, tanaman, membuahkan biji-bijian yang lain, ya. Fa'ambatna fiha habba. Kami keluarkan biji-bijian lagi. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Baik. Nah, jadi bersyukur. Jangan dia bersyukur pas dapat sedang rezeki besar, ya. Nah, baru dia bersyukur. Ya. Nah, enggak, dia harus banyak bersyukur. Syakiran li'an umih, bukan yashkur nikmat an'um rabbih, enggak. Ya, tetapi pakai isim fa'il di sini, syakir. Bukan pakai fi'il mudhari'. Bukan fi'il mudhari', betul dia melakukan syukur, tapi kalau syakir dia selalu bersyukur, seperti itu. Nah, yang selalu bersyukur. Lebih daripada itu apa? Syakur atau syakar. Di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ja'alni laka dzakkara, laka syakkara, laka awwaha muniba. Walaupun dalam riwayat ada Allahumma ja'al laka dzakiran, laka syakiran. Ya, tetapi dalam riwayat Allahumma ja'alni laka dzakkara. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang zakkar, bukan yang zakir. Kalau zakir, ya betul mengingat Allah. Ya, tapi tidak seperti zakkar. Yang selalu nggak pernah luput. Selalu dia ingat Allah, itu zakkar. Ya, syakar. Nggak, syakir bersyukur kepada Allah. Betul tadi yang selalu bersyukur. Tapi lebih daripada itu, orang yang selalu bersyukur adalah syakar. Ya, laka syakkara, laka awwaha, muniba. Nah, kemudian, ya, ayat yang kedua, wa qala subhanahu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Surat
Al-Mu'minun, ya. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Ini cirinya lagi nih. Ciri mereka yang menghakikatkan tauhid. Tadi ciri menghakikatkan tauhid dari sifat Nabi Ibrahim yang pertama tadi apa? Oh, ummah mah. Bukan. Yang pertama apa? Qanit. Betul. Yang kedua hanifan. Ya, hanif, yang lurus, yang condong, yang bengkok dari keburukan, kesyirikan menuju tauhid dan kebaikan. Jadi kayak gini, kalau misalnya ada keburukan, ada kejahatan, ada kesyirikan di sini, dia selalu menjauh. Dia mengambil jalan lain gitu, nggak mepet-mepet ke sini. Ya, itu hanif namanya. Baik. Kemudian apa lagi? Hanifan. Tadi apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Jadi nggak sampai nggak terkotori ibadahnya dengan kesyirikan apapun. Ya. Walam yakun minal musyrikin. Kemudian setelah itu apa? Syakir, ya. Baik, di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka yang menghakikatkan tauhid dari ayat 57. Innal ladzina hum min khasyat nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka yang terhadap Rabb mereka sangat takut. Yang mereka terhadap Rabb mereka sangat takut. Ya, coba. Biasanya orang takut ketika dia menyendiri dalam sholat mungkin, takut kepada Allah atau itikaf, ya, betul-betul bisa menghadirkan. Ya, tapi ketika sedang rame-rame dengan anak istrinya, ketika dia sedang senang-senang, susah mendatangkan rasa takut kepada Allah kan? Ya, padahal itulah sifat orang yang menghakikatkan tauhid ini. Ya, innahum kanu fi ahlihim musyfiqin. Akada sah? Innahum kanu fi mana Salman? Innahum kanu fi ahlihim musyfiqin. Salman? Gimana Salman? Enggak ada Salman. Gitu. Innahum kanu fi ahlihim musyfiqun, ya. Mereka itu ketika bersama keluarga mereka musyfiq, takut. Nah, jadi takutnya tuh bukan apa ya? Bukan hanya di saat memang keadaan mendukung. Maksudnya keadaan mendukung tuh ketika itikaf dibikin apa nih? Skat-skat seperti itu, dia menghadirkan dahsyatnya. Bagaimana azab Allah, dia masuk ke liang kubur, dia dibangkitkan, kemudian bagaimana mahsyar, bagaimana sebelum tidur mungkin ya. Dia ingat seperti itu sampai Umar bin Abdul Aziz seperti orang tercekik, sampai orang nangis, sampai nangis betul-betul lah. Ya. Tetapi di saat dia sedang dengan anak istrinya pun seperti itu. Nah, itu musyfiq. Ini sifat mereka yang takut kepada Allah itu bukan hanya sekadar takut sesekali, enggak. Di saat mereka sedang senang, di saat mereka sedang nyaman-nyamannya, tentram-tentramnya, mereka ingat Allah. Mereka enggak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka terhadap ayat-ayat Rabb-nya beriman. Ya, mereka tidak mengkufuri ayat-ayat Allah al-kauniyah dan ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Itu yang membuat mereka bertambah kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Nah, ini. Yang mereka terhadap Rabb mereka tidak pernah syirik. Enggak pernah syirik. Ya, percaya bintang zodiak enggak, bintang jimat-jimat, susuk-susuk, apalagi bulan-bulan sial, angka sial, nanti kemudian sumpah dengan nama saya Allah, ya. Gimana kalau pernah gitu ya? Bertobat, insya Allah masih masuk dalam kesempatan mereka yang menghakikatkan tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Insyaallah akan kita bahas nanti. Kemudian yang berikutnya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang bersedekah dari harta yang Allah berikan kepada mereka, tetapi hati mereka takut Allah enggak terima sedekah mereka itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini apakah dari pencuri?
Ya, pencuri bersedekah takut sedekahnya nggak diterima, itu mah jelas nggak diterima. Ya, koruptor, ya dari hasil korupsi jelas nggak diterima. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak wahai bintu Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar, enggak. Ini dari betul-betul harta bersihnya, dari harta toyibnya, harta yang halalnya. Dia bersedekah tapi dia nggak pede, Allah terima ibadah dia, Allah terima sedekah dia. Ya, memang seperti itu harusnya. Kita nggak merasa, oh nih, tadi saya kerja dari pagi sampai sore dapat segini, saya sedekahkan semuanya dan pasti ini nanti jadi pemberat timbangan amal. Jangan. Sifat mereka ini yang menghakikatkan tauhid, dia yang tidak pede gitu. Ibadahnya diterima oleh Allah, sedekahnya diterima oleh Allah, tobatnya diterima oleh Allah. Coba Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, mereka berdua bikin Ka'bah. Asalnya Ka'bah itu hanya bentuknya pondasi doang, ya, belum ada bangunannya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan dari pondasi yang sudah ada. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Apa kata mereka? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, tolong terima ya Allah. Ini tolong terima ini. Ya, jangan bilang enggak pernah Nabi Ibrahim bilang, Ismail nanti ini jadi masjid paling gede ya sedunia nih. Yang berjuta orang sholat di sini, surga kita mah pastilah. Ya, mereka dapat ibadah karena kita. Nggak ada kayak gitu. Rabbana taqabbal minna. Bagaimana payahnya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah? Enggak batu bata kayak kita tuh. Ya, batu bata. Gimana? Batu-batu besar itu dipahat dulu. Kan kita lihat batu Ka'bah itu kan enggak kecil-kecil ya. Besar dipahat dulu, lembah, gunung itu dibawa lagi. Ya, berdua. Sampai ada jejak kaki, ada makom Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim, menunjukkan apa? Saking beratnya batu tersebut. Kalau batu-batu ringan naik, mana bisa membekas tuh? Mana bisa membekas? Kan berat. Dan mereka pun masih tetap berharap agar Allah terima ibadah mereka. Nggak pede mereka. Ya, karena itu pun mereka para sahabat, para ulama tabi'in, 6 bulan setelah Ramadan masih merengek-rengek, meminta-minta, memelas-melas untuk agar diterima ibadah di bulan Ramadan itu. 6 bulan masih nangis-nangis minta diterima ibadah di bulan Ramadan. Ya, jadi nggak merasa pede ya. Belum tentu ya, ada satu sujud kita itu diterima oleh Allah, belum tentu. Bahkan Abdullah ibn Umar ibn Khattab, sahabat Nabi SAW, boleh berkata, andaikan aku tahu 1 kali sujudku diterima oleh Allah, aku berharap mati pada saat itu juga. Karena sudah pasti Allah masukkan dia dalam golongan orang yang bertakwa. Karena Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita percepat. Wa an Husain ibn Abdurrahman. Jadi apa yang ini? Jadi ada berapa nih? Ada 4 lagi. Yang pertama apa? Mereka yang sangat takut kepada Rabb mereka. Mereka yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Mereka yang tidak pernah syirik. Mereka yang sangat takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wan Husain ibn Abdurrahman. Dari salah seorang tabi'in, Husain ibn Abdurrahman. Qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Aku sedang bersama Sa'id ibn Jubair. Ini PR ya, PR antum pulang semua besok-besok lihat biografi Sa'id ibn Jubair. Ya, lihat biografi Sa'id ibn Jubair. Ini banyak sekali hikmah dalam biografi beliau ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kuntu inda Sa'id ibn Jubair, beliau ulama besar. Beliau dibunuh oleh Hajjaj. Nah, kata Husain, aku sedang bersama Sa'id ibn Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal bariha. Kata Sa'id ibn Jubair, siapa di antara kalian yang lihat bintang jatuh tadi malam? Ya. Nah, kalau kita lihatnya bintang jatuh,
Ya gitu, bintang jatuh ini bisa dibilang ya. Bilang apa namanya? Bintang jatuh tadi malam. Siapa yang lihat? Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hijr. Nah, nah, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan kami telah jadikan di langit itu buruj, ya, eh, bintang-bintang, dan kami jadikan itu sebagai perhiasan untuk yang melihatnya. Wa hafidnaha min kulli syaithanir rajim. Dan kami jaga itu semua dari setan yang terkutuk. Illa man istaraqas sama, kecuali mereka yang mencuri kabar langit. Fa'atbahu shihabun mubin, maka dilempar dengan syihab, yaitu tadi apa namanya? Batu yang kita lihat bintang jatuh itu, bola api itu, kami melempar dengan bola api, ya. Nah, jadi itu untuk melempar setan ketika mereka mencuri kabar langit. Insyaallah ada pembahasannya tentang dukun, ya. Bagaimana langit itu sebelum diutus Nabi, ketika diutus Nabi, dan setelah diutus Nabi. Ya, baik. Siapa di antara kalian yang lihat bintang jatuh tadi malam? Fakultu ana, kata kata Husain ibn Abdurrahman, aku. Summa qultu, kemudian aku bilang, amma ini lam akun fi shalah, walakinni ludikt. Kata Husain, ya, ada Husain pakai sod, ada Husain pakai sin. Beda. Nah, fakultu ana, kata Husain, aku yang lihat bintang jatuh tadi malam. Kemudian aku bilang, ya, tadi malam bukan aku sedang sholat, ya, tapi aku tersengat bisa. Tersengat bisa. Walakin niludirtu, aku tersengat oleh binatang berbisa, seperti itu. Nggak tahu, nggak dikasih tahu binatang apa itu. Ladagathu aqrab aw ghairiha. Ya, di sini kata Syuhaimin, bisa jadi kalajengking atau yang lainnya. Yang jelas dia terkena bisa. Orang dulu kalau dibilang malam dalam keadaan terjaga, ya mereka pasti bilang, oh Masya Allah sedang sholat nih. Kan gitu ya. Masya Allah sedang sholat nih. Biasanya kayak gitu tuh. Ya. Kalau kita nggak, waduh, Masya Allah ya tuh. Sedang nonton bola. Nah, Anda sering ingatkan dan Anda sering ini menjadi pelajaran aja ya. Maksudnya, coba waktu dulu perang Piala Dunia apa? Waktu Ramadan kan? Ada waktu beberapa tahun yang lalu ya. Nah, sering ulang ucapan ini dari orang yang mungkin kayak gitulah. Maksudnya dia tidak pernah lakukan itu untuk qiyamul lail. Apa yang Anda tanya? Maksudnya habis sholat isya anak sengaja tidur, Ustaz, katanya. Habis sholat isya, anak kira mengamalkan sunnah Nabi. Memang sunnah Nabi habis sholat isya tidur ya. Tapi memang untuk bangun lihat bola nih, dia sendiri ngomong, astagfirullahaladzim, Nabi bilang. Tapi anak tanya, antum pernah nggak buat seperti itu untuk qiyamul lail? Nggak pernah, katanya. Nah ini hati-hati. Ya. Ada yang begadang, nongkrong, minum kopi, astagfirullah. Ya kata mereka para ulama ya, di antara Syekh Mukbil, andai kan bisa kami beli waktu mereka itu, waktu-waktu para pengangguran, itu dibilang para pengangguran itu. Nah, kami akan beli, karena 24 jam untuk mereka para ulama itu kurang. Ya, nah hati-hati. Nah ini, apa namanya, Husain ibn Abdurrahman, beliau tidak mau disangka sedang sholat. Ya, ini sifat orang yang jujur ya, beda sama orang munafik kan. Orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbun ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senang untuk dipuji apa yang tidak mereka lakukan. Ya, sedekah dari saya, sedekah dibilangnya mungkin dari saya padahal titipan orang. Ya, kemudian seakan-akan hafal Quran, saya hafal, malu ngasih itu, padahal cuman
juz amma aja nggak hafal. Malu ngasih tahu. Jadi apa ya? Mereka para ulama-ulama dulu itu tidak ingin mereka diperkirakan sesuatu yang itu baik, padahal mereka nggak ada di sana, mereka nggak memilikinya, mereka tidak melakukannya. Ya, jadi di kantor gitu ya. Amma ini lam akun fi shalah, walakin iludiktu. Ya, aku nggak sholat, bukan aku dalam keadaan sholat tadi malam itu, tapi aku kena sengat. Qala fama sona'ta, apa yang kau lakukan ketika kau terkena sengat itu? Qultu taqait, aku minta orang meruqyahku, cari orang untuk meruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu seperti itu? Maksudnya mana dalil? Mana dalilmu kau minta ruqyah? Qultu hadis, haddatsanahu Sya'bi, qala wa ma haddatsakum, satu hadis yang disampaikan oleh Sya'bi. Oh, ini Sya'bi ini Amir ibn Syarahil namanya ya. Ini pun lihat juga nanti terjemah apa. Lihat juga biografinya. Ini dahsyat lagi nih. Baik. Asy-Sya'bi, Amir ibn Syarahil namanya. Ini orang cerdasnya luar biasa. Ya. Qala wa ma haddatsakum, apa yang disampaikan oleh Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Ya, beliau bilang dari Buraidah ibn Husayb, beliau berkata, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau huma. Ya. Tidak ada ruqyah, kita langsung terjemah, langsung ditafsirkan ya. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab. Ya, lebih daripada orang yang terkena ain, mata jahat manusia atau mata kagum. Ada dua. Ain itu dari mata jahat, dari mata kagum. Dia dengki, kemudian bercampur dengan setan, dengan matanya itu dia ingin membunuh orang, menyakiti orang. Ya kalau kita mungkin nggak masyhur ya. Kalau di Indonesia kan nggak masyhur ya. Mungkin ada pasti, cuman dia nggak masyhur. Bawa anak tiba-tiba dilihat orang yang sakit tuh. Ya, asal sehat-sehat aja anak nih, dilihat sama orang bisa langsung sakit, bisa seperti itu. Tapi nggak masyhur, ini nggak masyhur. Ya, tapi kalau di sana mau dia udah dewasa, hafid Quran, Rasulullah SAW aja mau dibunuh dengan mata-mata mereka. La yuzliqunaka bi absarihim. Mereka mencoba untuk membunuhmu dengan mata-mata mereka ya Rasulullah. Atau kagum. Seharusnya kita ketika melihat sesuatu yang mengagumkan kita ucapkan apa? Masya Allah, atau Allahu Akbar, atau La ilaha illallah. Makanya di mobil-mobil kan ada di belakang tulisan Masya Allah ya. Ya, enggak, memang iya. Maksudnya, jadi kalau kalian kagum dengan mobil ini, ucapkan Tongpoho ya, Masya Allah gitu. Karena memang dengan mata mobil baru pecah mesin bisa, coba. Hanya dengan mata melihat. Kita kan mungkin kayak nggak pernah ya kita. Jadi apa televisi atau sesuatu yang kayak misalnya gelas, piring yang bagus-bagus, hanya dengan dilihat itu pecah semua. Kita kayak dongengnya enggak. Nah, tapi itu ada ain, kata Rasulullah, al-ainu haq. Oke, tadi pertama bisa jadi karena hasad, yang kedua karena kagum, ya. Nanti insyaallah ada babnya insyaallah. Au humah itu karena sengatan binatang. Tersengat kita mungkin ya naudzubillah kita. Mungkin ada orang kena sengat ular atau kalajengking atau naondeunya kelabang ya. Nah, itu yang paling mujarab dengan ruqyah, dibacakan Al-Qur'an. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Kata Sa'id ibn Jubair, luar biasa, engkau sudah baik sekali apa yang engkau lakukan atas apa yang kau dengar. Maksudnya engkau mengamalkan apa? Engkau mengamalkan ilmumu gitu ya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, tetapi aku mendapatkan hadis dari Abdullah ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-raht." Rasulullah SAW diperlihatkan ketika Isra Mi'raj itu ada orang yang diazab ya di sungai darah dan nanah, ada yang diadab ini dan itu. Nah, diantaranya ini
Uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat para nabi. Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahtu. Aku melihat nabi yang jumlah dan yang bersamanya hanya raht. Raht itu bilangan dari 3 sampai 10 atau sampai 9. Bilangan dari 3 sampai 10 atau 9 dalam bahasa Arab seperti itu, ada bidh. Ya, jadi bilangan 1, 2, kemudian raht. Kalau untuk manusia raht. Kalau bilangan jumlah manusia yang antara 3 sampai 10 itu raht, ya. Kalau bilangan bid'u 20, bid'u 60. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'u wa 60 syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Jadi antara 3 sampai 9. Ya, itu bid'ah. Nah, wa ma'ahu rahtu. Ada nabi pengikutnya cuman enggak nyampe 10 atau cuma 10 gitu. Coba Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Ya. Apa kata Allah? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Ya, hanya sedikit, enggak banyak. Dan Nabi Nuh enggak pernah mengeluh. Innahu kana 'abdan syakura. Hamba yang bersyukur. Wan nabi wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Ada nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan nabi ada yang enggak punya pengikut sama sekali. Emangnya gagal dakwah para nabi tersebut karena enggak banyak pengikut. Oh, ini kurang apa istilahnya teh? Bukan, ada kurang hikmah cenanya. Kurang hikmah, terlalu hitam putih. Terlalu cekas dakwah tauhidnya. Harusnya mah atunya ngirim dangdutan, harusnya ikutnya. Pelan-pelan gitu. Harusnya gimana? Berarti Rasulullah enggak ikhlas, enggak hikmah gitu Rasulullah. Beliau mau diusir seorang kampung beliau mau dibunuh, kurang hikmah Rasulullah SAW. Yang namanya tauhid harus hitam putih, harus jelas, nggak ada abu-abu. Ya, mau gimana lagi ngejelasinnya? Ini syirik, ini Islam, ini kufur, ini salah terbalik. Ini syirik, ini tauhid, ini kufur, ini Islam, ini hak, ini batil, itu Islam. Itulah sebab Rasulullah SAW dibenci. Ya, kurang hikmah apalagi Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah dituduh memutus tali silaturahim, merusak kesukuan, kekeluargaan, ya, mencela nenek moyang, mencela Tuhan-Tuhan mereka. Itulah tauhid. Itulah la ilaha illallah. Gimana lagi? Ya. Mereka para nabi dibuat seperti itu karena menjelaskan tauhid. Nah, ya. Jadi suksesnya dakwah itu dengan apa yang disampaikan, bukan dengan sedikit banyaknya pengikut. Bisa jadi banyak pengikutnya seperti Nabi Muhammad, banyak pengikutnya seperti Nabi Musa. Ya, ada juga yang sedikit, ini para nabi. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah itu paling tahu kepada siapa Allah kasih risalahnya itu. Enggak semua orang, kita enggak terpilih menjadi nabi dan rasul, kita enggak terpilih. Ya, hati kita semua enggak terpilih kita ini. Ya, takut kita kepada Allah, cinta kita kepada enggak terpilih. Ya, Allah pilih mereka para nabi dan para rasul karena tahu isi hati mereka. Ya, Allah bilang, "Wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalah." Jadi enggak sembarang orang Allah kasih risalah itu, kerasulan itu, kenabian itu. Nah, ada nabi yang nggak punya pengikut. Ada nabi yang pengikutnya 1 cuma 2 atau 2. Nah, dan itu bukan berarti dakwahnya gagal. Ya, baik. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. In 'alaika illal balagh. Kewajiban atasmu hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu di tangan Allah. Laisa 'alaika hudahum, itu kata Allah. Enggak ada kewajiban atasmu mereka dapat hidayah itu ya Muhammad, enggak ada. In 'alaika illal balagh. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita untuk menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini
syirik, ini Islam, ini kufur. Itu tugas kita. Ya untuk Allah, untuk Dia menerima apa yang kita bilang itu kan urusan kita lagi. Dengan itu kita pun nggak boleh apa? Nggak boleh pundungan gitu ya. Kalau misalnya dakwah kita nggak diterima, nasihat kita nggak, adik sendiri mungkin, kawan dekat sendiri kita ngasih tahu ke dia nggak diterima dakwah kita, nggak diterima nasihat kita. Ini bukan urusan kita ini. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Itu urusan dia dengan Allah lagi. Ya, nggak boleh kita kemudian marah sama dia, nggak. Ya, kita harus terus dengan kasih sayang, ya. Dan semakin seseorang dia belajar ilmu agama, harusnya dia semakin sayang terlebih kepada orang-orang dekatnya ya, anak istrinya, ya, kepada orang tuanya, lebih lembut lagi hendaknya dia menyampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalikum kuntum min qabl." Dulu kalian kayak mereka juga. Ya, dulu kalian kayak mereka juga. Jadi jangan Jangan juga kasar-kasar. Ya, biasanya kayak gitu tuh. Biasanya kasar-kasar pertama-tama, nggak boleh kayak gitu. Ya, harus lembut-lembut, harus sayang-sayang. Semakin dalam kita belajar ilmu agama, semakin arhamun nas bin nas. Ahlus sunnah adalah orang yang paling sayang kepada orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan kita menjelaskan sejelas-jelasnya, bukan artinya kita harus kasar. Ya, baik. Nah, izrufi'a li sawadun azim. Kemudian diperlihatkan kepadaku hitam, maksudnya kumpulan orang yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira mereka umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Dikatakan ini Nabi Musa dan kaumnya. Emang lebih banyak mana Yahudi sama Kristen? Kristen lebih banyak lah pasti. Mereka tuh rasisnya yang orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini rasis, mereka nggak pernah dakwah, nggak ada mereka dakwah, nggak ada. Maksudnya apa? Surga itu hanya untuk mereka saja. Rasis, kalau yang paling rasis setelah Ya'juj wa Ma'juj mereka ini Yahudi. Kenapa Anda bilang setelah Ya'juj wa Ma'juj? Karena Ya'juj wa Ma'juj yang mereka targetkan siapa? Semua manusia. Enggak, binatang pun sekali semua mereka bunuh. Ya, selain suku mereka Ya'juj wa Ma'juj itu dibunuh. Nah, kedua yang paling rasis mereka ini Yahudi ini. Ya. Yang masuk surga hanya mereka. Nah, jadi gimana dengan hadis ini? Hadza Musa wa qaumuh. Ini Musa dan kaumnya. Baik. Apa itu? Orang Kristen pun mereka ini umat Nabi Musa. Kitab mereka apa? Al-Ahdul Qadim wal Ahdul Jadid. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka mengakui agama Nabi, mereka mengakui Taurat. Ya, perjanjian lama itu Taurat. Perjanjian lama itu Taurat, Al-Ahdul Qadim itu Taurat. Ya, perjanjian baru itu Injil. Ya, mereka pegang dua kitab. Orang Kristen sekarang berarti mereka pun adalah kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi orang Yahudi dan Kristen ini semua kaum Nabi Musa. Fanadhartu. Kemudian aku lihat lagi, faidah sawadun azim. Ternyata aku lihat kumpulan orang yang sangat banyak. Dalam riwayat yang lain, walakin undur ilal ufuqil akhar, thumma ilal ufuqil akhar. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, lihat ke ufuk yang lain, bukan itu umatmu. Lihat ke ufuk yang lain, aku lihat kumpulan orang sangat banyak. Lihat ke ufuk yang lain lagi, aku lihat kumpulan orang sangat banyak. Kata Jibril, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulul jannata bighairi hisabin wala azab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kalau cuma 70.000 mah tuh kita mah nggak akan ada kesempatan. Ya, mereka para sahabat aja udah 114.000 jumlah mereka semuanya. Kurang lebih ya, 114.000. Nah, belum lagi para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, nggak akan masuk. Cuman dalam riwayat dari 70.000 dari 1.000-nya membawa 70.000 lagi. Jadi berapa tuh? 70 kali 1.000 tambah 70.000. Jadi berapa? Gitu ya. Bersama 1.000-nya kata Rasulullah, bersama aku minta tambah. Kemudian bersama 1.000-nya ada membawa 70.000 lagi. Jadi berapa, gimana cara ngitungnya tuh?
Berarti 70 kali 70 kali 7 tambah 70.000 yang pertama. Nah, jadi berapa? Berapa? 70 juta 70.000. Nah, 70 juta 70.000. Sekarang aja orang Islam ada berapa? 1,7 miliar. Ya, nggak ada bandingkan 70 juta lagi. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, riwayat yang lain mengatakan, Syekh Utsaimin ya, beliau menghasankan hadisnya, bersama satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Nah, berarti berapa tuh? Berarti 4,9 miliar tambah 70.000. Nah, jadi 4,9 miliar berapa? 4 miliar 970.000. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin ya rabb. Nah, summa nahadha. Kemudian Rasulullah pergi masuk ke rumah, fadakhala manzila. Fa khadhan nas fi ulaik. Kemudian para sahabat yang mendengar hadis tersebut, mereka antusias nih, cuman mereka akhirnya itu yang jadi obrolan mereka. Faqala ba'dhum fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian mereka, bisa jadi 70.000 itu adalah mereka para sahabat semuanya. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Kata sebagian mereka, bisa jadi mereka itu yang terlahir dalam keadaan Islam, falam yusyriku billahi syai'a, yang enggak pernah syirik sedikit pun. Kita kan pernah syirik dulu. Wa dzakaru asya. Mereka menyebutkan hal-hal yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kembali menemui mereka, kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, fa akhbaru fa qala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya siapa 70.000 itu ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta untuk diruqyah. Ya, jadi kayak gini, orang yang minta ruqyah, antum minta ruqyah sama siapa? Sama ustadz ini udah hafid Quran, bacaannya juga bagus. Berarti apa? Ada nggak rasa ketergantungan hati dengan ustadz itu? Saya mah datengin yang paling bagusnya. Nah, berarti kan dia udah apa? Udah ada sedikit tawakal kepada makhluk tuh. Sudah ada sedikit tawakal pada makhluk. Ini sebenarnya masuk juga ya ke dokter atau obat. Ya, jadi jangan sampai ada tawakal penuh. Ya, jangan ada tawakal penuh. Jangan ada tawakal sedikit pun kepada makhluk. Tawakal penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang minta ruqyah itu biasanya dia ada sedikit bersandar kepada makhluk. Apalagi sepenuhnya dia bersandar kepada makhluk, sedikit saja udah nggak boleh. Tawakal itu nggak boleh kepada makhluk sekalipun makhluk mampu untuk melakukannya. Berbeda dengan cinta, berbeda dengan takut. Cinta ada cinta tabi'ah, ada tabi'ah natural yang kita cinta kepada keluarga kita. Ada takut kita sama macan, sama misalnya binatang buas, boleh tuh. Natural, boleh. Tapi kalau takut, nggak boleh kita takut kepada makhluk. Nggak boleh kita bertawakal kepada makhluk sekalipun makhluk bisa melakukannya kepada kita. Misalnya anak, gampang lah itu ada ayah saya nanti yang bayarin. Nggak boleh tuh bertawakal kepada makhluk. Ayah saya ngasih uang terus kok setiap bulan. Misalnya, nggak boleh bertawakal kepada makhluk karena hati mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersandar, bergantung kepada makhluk itu hukumnya haram. Sekalipun mereka secara zahir bisa apa? Bisa melakukannya untuk kita. Humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Apa hukum minta ruqyah? Hukumnya makruh, nggak sampai tingkatan haram. Ya. Kenapa makruh? Karena dia tidak berkesempatan untuk menjadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu maksudnya. Wala yaktawun, mereka yang tidak minta diobati dengan cara kai. Ya, kalau dalam kebiasaan orang Arab, akhirud dawa al-kai. Ya, akhir cara pengobatan itu dengan cara kai. Medis nggak bisa, herbal nggak bisa, udah. Nggak bisa kai, mati lagi. Itu aja. Jadi kai itu udah pengobatan terakhir bagi orang Arab itu. Jadi kalau udah pakai kai, udah nggak bisa lagi. Nah, wala yaktawun. Jadi orang yang bisa ngekai itu udah hebat lah ya. Dan
Berarti ada nggak ketergantungan dia pada orang yang ngekai tersebut? Ada kan? Nah, wala yaktawun, dia yang tidak berobat dengan cara kai. Dia yang tidak minta diobati dengan cara kai. Yaitu besi dipanaskan. Orang stroke, ada stroke kemudian kita nggak kayak akupuntur gitu. Tapi ini pakai besi kawat panas dibakar di titik-titik ke bagian tubuhnya, bisa dia jalan. Seperti itu orang yang sudah pandainya ya. Nah, wala yatatayyarun, dia yang tidak bertatoyur, berprasangka sial. Ya, ini haram nih, ini syirik. Ya, tatoyur sih nanti ada babnya sendiri. Ya, dia nggak mau punya rumah angka 13, 14, ya, angka 4, angka sial, angka hoki, angka berapa hoki? 9. 98. Oh, 98. Nah, dia nggak percaya yang seperti itu. Nggak ada bedanya. 3, 4, 5, 9 nggak ada bedanya. Nah, jadi ya terkadang kan di hotel apa di mana pesawat ya, di rumah sakit itu nggak ada tuh nomor 13 atau 14, 12A, 12B, 14. 14A enggak juga. Nah, jadi nggak boleh untuk bertatoyur, berprasangka sial, ya. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun, yang mereka bertawakal penuh kepada Rabb mereka. Nah, jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah dia yang menghakikatkan tauhid sampai perkara makruh pun dia tinggalkan. Ya, perkara makruh yang khawatir bisa merusak tauhid dia tinggalkan. Nah ini sifat mereka ini. 4 ini. Gimana kalau seandainya dulu pernah minta ruqyah? Gimana kalau seandainya dulu pernah kayak gitulah. Pernah bertatoyur, dia bertobat, Allah bukan artinya kalau sudah pernah melakukan dan dia berbeda kalau dia sudah tahu dia masih melakukan nih. Nah, dia nggak akan berkesempatan. Tapi kalau dia belum tahu, kemudian dia bertobat, dia tidak akan melakukannya lagi, dia masih berkesempatan untuk masuk ke golongan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jelas ini ya? Jadi banyak pertanyaan ini soalnya. Gimana kalau dulu pernah ini, pernah dulu? Kalau dia nggak tahu dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu dia melakukan, nah berarti nggak akan dapat. Ya. Faqama Ukasyah ibn Mihsan, faqala ud'ullaha yaj'alani minhum, faqala anta minhum. Berdiri Ukasyah ibn Mihsan, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku termasuk dari golongan mereka ya Rasulullah, 70.000 tersebut. Kata Rasulullah, anta minhum, aku termasuk dari mereka. Ya. Nah, dan beliau terbunuh syahid di medan jihadnya. Tsumma qala rajulun akhar, faqala ud'ullaha yaj'alani minhum, qala sabaqaka biha Ukasyah. Kemudian ada orang lain lagi berdiri dan berkata, ya Rasulullah, tolong doakan juga aku termasuk dari golongan mereka. Ini sebenarnya sahabat yang mulia, namanya Sa'ad ibn Ubadah, salah seorang pemimpin Ansor. Ya, tapi Rasulullah ingin menutup pintu yang bukan orangnya, bisa nanti orang tersebut nggak berhak untuk masuk 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akhirnya diputus oleh Nabi SAW dengan sabaqaka biha Ukasyah. Engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Enggak bilang, oh engkau bukan termasuk orangnya. Enggak juga. Jadi Sa'ad ibn Ubadah beliau terbunuh di perang melawan Musailimah al-Kadzdzab. Ya, beliau termasuk orang yang mati syahid. Sa'ad ibn Ubadah. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.